Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah hari ini kita bisa bertemu kembali. Insyaallah masih melanjutkan pembahasan kita dalam bedah buku Kaidah Dasar Waqaf Ibtidaiyah. Yang mana hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam praktik dan penerapannya di surat Al-Baqarah ayat ke-6. Di mana sebelumnya kita sudah praktek di ayat 1 sampai 5. Yang mana ayat 1 sampai 5 ini masih masuk pada tema jenis-jenis manusia. Nah, tema jenis-jenis manusia itu ada pada ayat 1 sampai 20. Nah, kita baru masuk ke tema yang pertama atau jenis manusia yang pertama, yaitu orang-orang yang beriman. Nah, hari ini kita akan bahas dua jenis manusia berikutnya, yang itu ditunjukkan dari ayat 6 dan ayat ke-7, juga ayat ke-8 sampai ke-20. Jadi jenis orang kedua cuma 2 ayat. Nah, sisanya yaitu 13 ayat itu ada pada jenis orang yang ketiga. Nah, di pembahasan kali ini kita akan fokus membahas, kalau yang ada bukunya, kita akan membahas pertama yang ada di halaman 17, yaitu Kaidah Dasar Ilmu Waqaf Ibtida. Kita akan bahas yang ada di halaman 17, Kaidah Dasar Ilmu Waqaf Ibtida. Kemudian juga nanti pada ayat 41 ayat 41, halaman 41, maaf. Mazhab ulama pada wakaf di akhir ayat. Nah, itu 2 poin yang nantinya akan terus kita bahas sampai selesai surat Al-Baqarah ini. Nah, di halaman 17 ini, Kaidah Dasar Ilmu Waqaf Ibtida, itu ada kaidah yang dari sisi ilmu bahasa Arab. Tentu bahasa Arab ini menjadi dasar sekali yang nantinya digunakan dalam proses pemotongan ayat-ayat yang panjang. Kenapa? Karena Al-Quran ini kan turunnya berbahasa Arab. Otomatis kita juga harus bisa mempelajari bahasa Arabnya. Di mana bahasa Arab itu nantinya ada beberapa ilmu, tapi ilmu yang sangat-sangat terpakai dalam penerapan proses wakaf ibtida itu ada ilmu shorof namanya, dan juga ilmu nahwu. Jadi ada ilmu shorof dan ada ilmu nahwu. Kalau yang udah maaf, kok warna hijau. Nah, kalau yang udah pernah belajar mungkin udah nggak asing, tapi kalau yang belum pernah mendengar, nah saya coba jelaskan sedikit. Jadi yang paling pentingnya ada ilmu shorof dan ilmu nahwu. Nah, ilmu shorof dan ilmu nahwu itu apa? Ilmu shorof ini mempelajari kata per katanya, perubahan setiap kata. Misalnya kata, mungkin kita sering ya ketika dalam dalam membaca Al-Qur'an menemukan kata qala, kadang juga menemukan kata yaqulu, kadang juga menemukan kata qul, kadang menemukan kata qila. Nah, itu semua kan perubahan. Pada hakikatnya itu katanya sama. Cuman ada perubahan. Bisa jadi ada perubahan dari sisi domirnya atau kata gantinya. Bisa juga ada perubahan dari bentuk katanya. Seperti juga misalnya seperti juga kata anzala. Mungkin kita sering ya ketika baca Al-Quran menemukan kata anzala, ada juga nazala, ada juga nazzala, ada juga tanazala, ada juga unzila, dan seterusnya. Nah, itu kan semua perubahan kata demi perkata. Nah, itu namanya ilmu shorof. Jadi ilmu shorof ini belajar kata per kata, perubahan kata perkatanya ya, kata perkatanya. Di mana ilmu shorof ini nantinya akan jadi basic untuk bisa memahami ilmu nahwunya.
Karena di ilmu nahwu itu nanti bukan belajar kata per kata, tapi belajarnya bagaimana setiap kata itu nanti disusun jadi kalimat. Kata per kata tersebut disusun jadi kalimat. Sehingga nanti di setiap kalimat itu akan terlihat jelas perbedaannya. Pertama, yang paling mencolok, yang sebagai orang awam bisa kita lihat itu dari sisi harokat. Misalnya, kita lihat di kata yang mana ya? Misalnya di kata yang ini aja ya, di kata apa? eh alhamdu deh. Di kata alhamdu, nah alhamdu ini kan kalau kita lihat si susunan ayatnya juga pertama dari susunan ayatnya alhamdulillahi arrahmani arrahimi. Di mana yang dari susunan ini yang punya harokat dhammah itu cuman di kata alhamdu aja. Alhamdulillahi lillahi kasroh. Ar-Rahmani juga kasroh, Ar-Rahimi juga kasroh. Semuanya diberikan kata kasroh. Cuman kata alhamdu aja yang diberikan harokat dhammah. Kenapa seperti itu? Karena alhamdu ini jadi permulaan kalimat. Di mana kalau permulaan kalimat itu selalu diawali dengan dhammah. Begitu juga nanti kita akan menemukan kata yang dia itu berharokat fathah. Seperti misalnya wa yuqimunas sholata. Wa yuqimunas sholata. Nah, sholata dia jadi fathah. Kenapa jadi fathah? Karena dia posisinya jadi objek. Makanya diberikan harokat fathah. Berbeda halnya nanti ketika dia berharokat kasroh. Seperti tadi kita balik lagi ke surat Al-Fatihah. Rabbil alamin, ar-Rahmani, ar-Rahimi. Nah, biasanya yang kasroh ini menunjukkan kata keterangan atau kata pelengkap. Di mana kata pelengkap ini ada yang jadi kata sambung, ada yang jadi kata sifat, dan seterusnya. Intinya dalam nahwu ini nanti akan terlihat perbedaan dari sisi penentuan harokat-harokatnya. Aman, Mas. Yang intinya di dalam ilmu nahwu ini nanti terlihat yang paling mencolok itu adalah dari sisi perubahan harokat-harokatnya. Nah, ketika kita ingin memotong-motong ayat, nanti kan akan menggunakan dasar dari ilmu bahasa Arab ini. Di mana bahasa Arab ini nantinya yang akan kita perhatikan adalah, tadi kan ada yang harokatnya dhammah ya. Saya tulis dulu sini, dhammah. Ada juga yang fathah, ada juga yang kasroh. Jadi ada dhammah, ada fathah, ada kasroh. Nah, ketika kita melakukan proses pemotongan, carilah di bagian fathah juga di bagian kasroh. Kalau kita menemukan kata-katanya, carilah di bagian yang kasroh atau yang fathah. Bukan cari yang di bagian dhammah. Kenapa? Karena yang dhammah itu kan tadi dijadikan sebagai permulaan kalimat. Tentu bagian ini agak cukup panjang ya penjelasannya. Jadi kita agak singkat supaya kasih gambaran dulu bagaimana proses si kalimat dalam bahasa Arab itu jadi sempurna. Karena nanti kita akan memilih kalimat-kalimat yang sempurna, di mana kalimat yang sempurna itu ditandai dengan diakhiri dengan fathah atau diakhiri dengan kasroh dan bukan diakhiri dengan dhammah. Karena dhammah itu sebagai permulaan dari setiap kalimatnya. Dan nanti juga kalau di sini ada yang pernah belajar ilmu nahwu, di situ akan ada dua jenis kalimat tentunya. Ada kalimat yang diawali dengan isim, isim itu kata benda. Nah, di mana di sini baru dia berlaku hukum yang tadi dhammah. Alhamdulillah misalnya kayak tadi. Tapi kalau yang satu lagi fiil. Nah, kalau yang fiil ini nggak berlaku yang dhammah. Tapi nanti dia dilihat dari sisi keterangan-keterangan waktunya. Nah, ini kenapa
mempelajari bahasa Arab itu jadi begitu urgent dan begitu penting karena memang selain kita bisa berusaha untuk memahami kata per kata atau makna dari setiap ayatnya, kita juga bisa menerapkan dari sisi proses pemotongan ayat-ayatnya. Bagaimana ayatnya dipotong, terutama dalam kondisi ayat-ayat yang panjang. Nah, itu akan kita bahas terus-menerus nantinya ke depannya sampai selesai di surat Al-Baqarah ini. Jadi patokannya di sini ya. Kalau yang isim di dhammah, kalau yang fiil itu beda lagi. Tapi nanti kita akan coba kasih apa? Silakan ditandai gitu. Silakan ditandai untuk yang belum terlalu bisa bahasa Arab atau belum terlalu menguasai bahasa Arab bisa menandai apa yang nantinya akan kami jelaskan. Jadi cukup ditandai kalau memang kita belum begitu memahami dengan baik. Nah, kita akan membahas di dua ayat pertama dulu di tema yang kedua, di mana ini ada tema ayat nomor 6 dan 7 membicarakan tentang orang-orang kafir. Nah, ayat yang 1 sampai 5 itu kan berbicara tentang orang mukmin. Nah, ayat 6 dan ayat 7 ini sedang membicarakan orang-orang kafir. Jadi orang kafir dibahas cuma 2 ayat aja. Nah, kalau kita lihat dari ayat 6 dan ayat ke-7, terutama di ayat ke-7-nya, di sini ada 2 tanda wakaf. Nah, pertama, tanda wakaf qola, yang kedua, tanda wakaf ain. Ada 2 tanda wakaf. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Nah, di situ tanda wakaf, qola. Nah, qola itu artinya apa? Nah, qola itu nanti akan kembali ke kesempurnaan kalimat yang tadi. Kesempurnaan kalimat yang tadi. Lihat di sini, wa ala sam'i. Nah, sam'i di situ kasroh. Di mana tadi kan kita bahas di sebelumnya ya. Kalau kita wakaf, usahakan cari yang harokatnya kasroh atau harokatnya fathah. Nah, di sini wa ala sam'i harokatnya kasroh. Makanya diberikan tanda qola. Makanya diberikan tanda qola, di situ menunjukkan bahwa kalimatnya sudah selesai. Kalimat pertamanya ya, sudah selesai. Jadi, kalau misalnya nafas kita memang masih panjang, usahakan wakaf aja di situ. Kenapa? Karena wakaf di situ sudah pas, sudah selesai. Dan jangan wakaf di kata wa'ala absarihim. Kenapa jangan wakaf di kata wa'ala absarihim? Ini yang biasanya sering disalahfahami oleh sebagian besar orang yang baru belajar dasar bahasa Arab. Di mana mereka sering menganggap bahwa huruf waw, nih di sini kan ada waw ya, wa'ala sam'ihim, nah wa di situ, kemudian dengan wa'ala absarihim, di situ juga waw. Wawnya di sini memang mengartikan atau diartikan dengan kata dan. Setiap waw memang selalu diartikan dengan dan. Tapi tidak semua waw itu punya arti dan. Tidak semua waw itu mempunyai arti dan. Jadi jangan dianalogikan, kan di sini wa'ala absarihim, di situ ada waw, berarti boleh dong wakaf di wa'ala absarihim, kita tidak mengikuti kaidah yang diberikan di dalam setiap mushafnya. Nah, jawaban seperti ini sebetulnya kurang tepat. Kenapa? Karena kita cuma melihat dari satu dasar ilmunya, tidak melihat dari seluruh dari keseluruhan bentuk kalimat yang ada di dalam bahasa Arabnya. Nah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, di sini kalimatnya sudah selesai. Jadi wa ala sam'ihim itu kembalinya ke khatamallah. Ala qulubihim kembalinya kepada khatamallah. Sedangkan wa ala absarihim kembalinya bukan kepada khatamallah, tapi kembali ke bentuk yang lain atau kepada kata yang lain. Jadi kalau kita baru belajar bahasa Arab, hindari untuk menyimpulkan kesimpulan-kesimpulan yang memang kesimpulan itu di luar ranah keilmuan kita. Khawatirnya hal-hal yang seperti ini justru malah menimbulkan kerancuan dalam keilmuannya. Nanti ketika kita ditanya oleh orang yang jauh lebih alim, jauh lebih tinggi ilmunya, kita malah diem nggak bisa ngejawab. Dan itu tentu akan menimbulkan sebuah fitnah ke depannya. Makanya ketika kita menemukan tanda wakaf, kita ikuti aja tanda wakaf tersebut wa'ala sam'ihim. Kenapa? Karena orang yang memberikan tanda wakaf, khususnya mushaf yang kita gunakan ini adalah mushaf Kemenag. Nah, kalau saya sebutkan mushaf Kemenag, berarti yang kita akan bahas bukan rosemnya ya. Seperti pembahasan di pertemuan lalu. Rosem dengan wakaf itu berbeda, pembahasannya beda.
Rosem dengan tanda tajwid juga itu pembahasan yang berbeda. Atau antara mushaf Kemenak dengan mushaf Madinah itu juga dari sisi rosem tidak dibahas. Oke, tidak dibahas. Karena yang paling menonjol dari perbedaan mushaf Kemenak dan mushaf Madinah itu pertama dari sisi tanda tajwidnya, kedua dari sisi tanda wakofnya, ketiga dari sisi tanda aidul ayyinya. Kalau dari sisi tanda rosemnya itu cuman sedikit perbedaannya. Tapi yang paling banyak di sini di bagian tanda wakof, di bagian tanda apa tuh tadi tajwidnya, dan juga tanda aidul ayyinya atau perhitungan ayatnya. Nah, jadi ketika kita menemukan ini, kita ikuti wa'ala sam'ihim, itu artinya kalau udah tanda tanda kola, ini kembali ke halaman 17 tadi, di mana itu berarti eh, sudah apa sudah sempurna dari sisi kalimatnya. Jadi kalau kita sudah berhenti di situ dan di situ ada tanda kola, kita tidak perlu mengulang lagi ke kalimat sebelumnya. Misalnya kita wakaf di kata khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Nah, kita kan wakaf mengikuti tanda kolaknya. Nah, ketika kita wakaf di sini, kita tidak perlu mengulang di kalimat sebelumnya. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Tidak perlu seperti itu. Kalau ada tanda wakafnya, kita bisa langsung lanjut ke kalimat berikutnya. Berarti langsung lanjut ke kata wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun 'adzim. Jadi tidak setiap kata itu bisa kita jadikan patokan harus memulai di kalimat sebelumnya. Oke, tidak setiap kata itu, tidak setiap wakaf itu bisa kita jadikan lagi kalimat yang tadi kita wakafkan sebagai permulaannya. Ada beberapa ayat ketika kita wakaf bisa langsung lanjut, ada beberapa ayat juga yang ketika kita wakaf, kita ternyata perlu mengulang dulu ke beberapa kalimat sebelumnya. Dan tentu hal ini bisa kita tahu ketika kita sudah minimal sekali, sudah tahu dasar dari ilmu bahasa Arabnya. Minimal sekali ya. Minimal sekali kita tahu dasar ilmu bahasa Arabnya. Nggak usah terlalu jauh dalam bahasa Arab, misalnya kita harus menguasai segala bentuk bahasa Arabnya. Sebetulnya dari ilmu sorof pun itu bisa sekali kita jadikan patokan dalam ilmu wakaf dan ibtidah. Sebetulnya ya, kalau memang kita mengerti celah-celahnya atau kebetulan guru yang mengajarkan ilmu tersebut itu mengerti juga ilmu wakaf ibtidahnya sehingga dia bisa mengajarkan praktik dalam wakaf ibtidahnya. Sebetulnya dari ilmu sorof pun sudah bisa digunakan dari dasar proses pemotongannya. Nah, kemudian di ayat ke-7 di sini kalau kita lihat di akhir ayatnya kan ada tanda ain ya. Nah, tanda ain ini nanti masuk kepada eh, mazhab ulama di wakaf di akhir ayat yang halaman 41 juga di halaman 44 mengenal tanda sistem wakaf. Di mana tanda ain ini artinya apa? Tanda ain itu dibuat oleh para ulama untuk menentukan tanda ruku. Tanda ruku itu maksudnya ketika kita sholat, kadang mungkin kita bingung, ini harus baca dari ayat mana ke ayat mana. Nah, para ulama membuat tanda ain sebagai patokannya. Jadi kalau misalnya kita sudah hafal Al-Baqarah, 10 ayat misalnya atau 20 ayat, nah ayat 1 sampai 7 ini sudah bisa kita bawa di rokaat pertama. Nah, nanti rokaat keduanya kita masuk ke ayat ke-8 langsung tanpa perlu mengulang. Jadi ayat 1 sampai 7 di rakaat pertama, ayat ke-8 sampai 20-nya bisa kita baca di rakaat yang nomor kedua. Jadi dalam penentuan kadar ayat mana sampai mana atau dimulainya dari bagian mana itu sebetulnya sudah dibahas juga oleh para ulama kita rahimahumullah. Jadi nggak bisa sembarangan. Dan juga poin paling pentingnya adalah awal halaman awal halaman, ini kalau kita lihat di buku di halaman 31 ya, ukuran memotong ayat bukan pada halaman. Jadi halaman itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan ketika kita ingin membaca ayat-ayat dalam sholat. Kenapa? Karena kadang di setiap awal ayat itu ternyata masih punya hubungan yang erat sekali dengan ayat sebelumnya di halaman sebelumnya. Seperti contoh ya, misalnya ini yang sering-sering sekali saya bawakan atau sering sekali saya ceritakan di mana karena ketidaktahuan ini seringnya menjadikan awal halaman sebagai patokan dari membaca Al-Quran. Contoh misalnya pada saat itu
Saya sedang sholat di satu masjid, di sholat maghrib atau sholat isya, saya lupa, pokoknya yang malam aja, sholat maghrib atau sholat isya. Nah, di mana imamnya ingin membacakan surat An-Nisa. Cuman dia itu nggak tahu bahwa kalau baca Quran atau baca ayat dalam sholat itu perlu perlu apa ya, perlu melihat runtunan kisahnya. Kisahnya dari ayat ke berapa ke berapa dan sudah selesainya di ayat ke berapa. Nah, kebetulan pada saat itu rokaat pertama, di rokaat pertama karena dia berpatokan pada awal halaman, maka pada saat itu dia membaca surat An-Nisa di ayat 52, membaca surat An-Nisa di awal di ayat 52, di mana ayat 52 ini Allah berfirman, ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itulah adalah orang-orang yang dilaknat Allah. Nah, langsung pada sebuah kesimpulan ulaikal ladzina la'anahumullah, di mana kata ulaik biasanya digunakan untuk penutup sebuah kisah. Artinya berarti di kata ulaik ini masih ada kisah sebelumnya di ayat-ayat sebelumnya, yaitu yang ada di halaman-halaman sebelumnya. Contoh misalnya dari ayat 47-nya. Nah, ketika kita baca langsung dari ayat 52, ini kan udah hampir berakhir kisahnya atau ceritanya, apalagi kita langsung bilang ulaika. Ulaika kan mereka, mereka ini kan kata ganti. Nah, kata gantinya kan nggak disebutin di sini. Kalau kita langsung baca ya, kata gantinya ke siapa, harusnya kan merujuk ke ayat-ayat sebelumnya. Nah, karena kita langsung membaca dari situ, ulaika alladzina la'anahumullah. Nah, jadi seolah-olah si kata ganti ini kembalinya karena ada sebuah kaidah, kata ganti itu akan kembali ke orang terdekat. Nah, orang terdekatnya siapa? Ya orang-orang yang bilang amin. Yang orang bilang kan setelah Al-Fatihah kita bilang amin tuh, makmum semua bilang amin. Nah, setelah bilang amin, imamnya langsung bilang, nah mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat Allah. Nah, jadi seolah-olah kayak gitu ngebalikinnya. Nah, ini sebabnya kita harus berhati-hati, tidak setiap awal halaman itu bisa dijadikan patokan untuk kita membaca awal-awal surat atau awal-awal ketika dalam sholat ya. Jadi ada ketentuan-ketentuannya, sehingga dalam sholat pun kita tetap harus memperhatikan kaidah-kaidah seperti ini. Nah, ini yang ada di tema kedua, yaitu tema orang-orang kafir. Nah, kita sekarang bahas di tema berikutnya, yaitu tema orang-orang yang munafik. Nah, jadi dari ayat 8 sampai 20 ini bercerita tentang orang-orang munafik. Di mana orang munafik ini jumlah ayatnya begitu banyak, sampai 13. Kalau orang mukmin kan ayatnya cuma 1 sampai 5. Kemudian ayat orang kafir itu 2 ayat aja, 6 sampai 7. Nah, kalau orang munafiknya dari ayat 8 sampai ayat 20. Ini semua bercerita tentang orang-orang munafik. Jadi begitu banyak sekali sifat-sifat orang munafik yang Allah jelaskan di sini, yang tentu poin pentingnya adalah kita perlu mentadaburinya supaya kita tidak termasuk atau tidak ada sifat kita yang ternyata sifat tersebut itu adalah termasuk bagian dari sifatnya orang-orang munafik. Nah, tapi yang paling penting yang jadi pembahasan kita di sini adalah pertama di tanda mim. Di sini dari ayat 8 sampai 16 dulu ya. 8 sampai 16 dulu. Di ayat 8 ini ada tanda mim. Nah, tanda mimnya posisinya ada di akhir ayat. Posisinya itu ada di akhir ayat. Nah, ini nanti akan kembali pada pembahasan di halaman 41. Mazhab ulama pada wakaf di akhir ayat. Di mana kalau kita kan menggunakan mushaf kemenag. Nah, mushaf kemenag, referensi yang digunakan dalam tanda wakafnya mengikuti referensi yang dibuat oleh Imam As-Sajawandi namanya rahimahullah. Imam As-Sajawandi ini adalah imam pertama atau ulama pertama yang memberikan tanda wakaf pada setiap ayat Al-Qur'an dari surat Al-Fatihah sampai ke surat An-Nas. Hidupnya jauh sekali di tahun 500 atau 400-an kurang lebihnya. Nah, beliau itu orang yang pertama kali memberikan tanda wakaf. Makanya karena orang yang pertama kali membuat tanda wakaf, beliau itu yang dilihat dari tanda wakafnya itu adalah dari sisi kesempurnaan kalimatnya. Ini balik lagi ke pembahasan awal ya, ke kesempurnaan kalimatnya, ke kesempurnaan maknanya. Nah, makanya Imam As-Sajawandi ini banyak memberikan tanda wakaf selain di pertengahan ayat,
beliau juga memberikan tanda wakaf di akhir-akhir ayat. Nah, jadi mushaf yang kita gunakan, mushaf Kemenag itu referensinya Imam As-Sajawandi. Jadi ulama kita yang ada di Kemenag itu juga orang-orang alim semuanya. Jadi jangan anggap mereka adalah orang yang mohon maaf, orang yang tidak berilmu karena sering sekali orang awam itu membandingkannya dengan mushaf mana tuh mushaf Madinah di mana seolah-olah mushaf Madinah itu udah paling benernya gitu. Padahal beda referensi aja. Cuman beda referensi aja. Seperti penulisan Rosem dengan antara Kemenag dengan Madinah itu beda beda referensi di buku Rosemnya atau rujukan ilmu Rosemnya. Begitupun ilmu wakofnya beda di sisi apa referensinya. Kalau kita menggunakan Imam As-Sajawandi, kalau yang di Madinah itu pakai rujukan dari Imam Al-Mukhallalati. Al-Mukhallalati. Jadi karena beda rujukan, maka beda penandaan dari sisi tanda wakofnya. Nah, karena kita lagi bahas Kemenag, jadi fokusnya di Kemenag ya. Nah, di ayat ke-8, ini kan ada di akhir ayatnya, wa ma hum bimu'minin, ada tanda mim. Nah, tanda mim ini kebalikannya tanda lam. Kalau ada tanda mim, berarti ini masuk waqaf lazim, di situ wajib berhenti. Tanda mim itu wajib berhenti. Apalagi posisinya di akhir ayat, ya udah berarti kita ikuti. Kita berhenti di situ, wa ma hum bimu'minin, walaupun misalnya kita nafasnya masih panjang ya. Misalnya nafasnya kita masih panjang, jangan dilanjutkan. Kenapa? Karena kalau para ulama sudah memberikan sebuah tanda wakaf, artinya mereka melihat bahwa kalimat-kalimat di situ, kalau tanda lam berarti belum sempurna kalimatnya. Kalau tanda mim ini kalau dilanjut bisa berpotensi merubah makna. Kalau tanda mim itu kenapa dia wajib berhenti? Karena kalau lanjut ini potensinya bisa bisa apa? Bisa merubah makna dari sisi maknanya, bisa merubah makna. Makanya diberikan tanda mim supaya potensi itu bisa hilang dulu gitu. Nah, kalau tanda qola berarti tadi kesempurnaan kalimat, kalau tanda ain berarti di situ udah boleh dijadikan tanda ruku. Jadi setiap tanda-tanda wakaf yang ada pada setiap mushaf itu punya makna-makna tersendiri. Kalau mim kebalikannya tadi yang lam. Kalau lam kalau berhenti di situ merubah makna, kalau mim kalau lanjut justru merubah makna. Nah, di ayat 8 berarti kita berhenti di situ. Wa mahum bimu'min. Kemudian di ayat 9, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Di sini ada tanda jim. Jim ini artinya jaiz. Jaiz itu berhenti boleh, wakaf pun boleh. Jadi pertengahan nih. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Nah, kita berhenti di situ. Kalau kita mengikuti pola berhenti boleh atau wasol boleh ya. Dan kita misalnya memilih untuk berhenti karena nafas kita pendek. Berarti kita wakaf aja di situ. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Nah, kemudian berhenti lagi di situ di ayat 9 karena di situ ada tanda pola. Nah, di akhir ayatnya ada tanda qola. Jadi di mushaf Kemenag ini ada banyak sekali tanda-tanda wakaf, terutama di akhir ayatnya, menunjukkan bahwa kita sebagai orang awam tuh jadi kayak dikasih panduannya tuh jelas banget gitu. Kalau kita wakaf di sini, oh berarti sudah selesai nih. Apalagi itu posisinya di akhir ayat. Nah, kita wakaf di tanda wama yash'urun karena di situ ada tanda wakaf qola. Nah, kemudian dikata fi qulubihim marad. Nah, ini sini ada tanda lam. Lam di sini kebalikan tanda mim. Kalau mim tadi wajib berhenti, nah kalau lam itu tidak boleh berhenti. Kenapa tidak boleh berhenti? Alasannya pertama, makna ayatnya belum sempurna, belum benar-benar sempurna, belum selesai gitu. Masih ngegantung gitu kalau dari sisi makna ayatnya. Misalnya ngegantung tuh kayak gini, ketika misalnya ada teman kita tuh, kita tanya itu ke dia tuh, mau kemana? Terus dia jawabnya biasa. Sering kan kita menemukan jawaban seperti itu ya biasa. Nah tapi kan itu masih ngegantung biasanya mau kemana gitu kita nggak tahu mau pergi kerja kah atau ke rumah sakit kah atau ke pasar kah masih ngegantung. Nah tanda lam itu biasanya diberikan dengan bentuk-bentuk kalimat seperti itu. Kalimat makna ayatnya tuh masih belum benar-benar sempurna. Fi qulubihim marad. Nah di sini kan kalau kita lihat dari terjemahannya dulu dalam hati mereka ada penyakit. Nah, di sini tuh sebelumnya belum begitu selesai. Kenapa? Karena kalimat setelahnya Allah ingin menegaskan bahwa Allah nanti akan menambahkan penyakit bagi mereka itu di dalam hatinya.
Makanya ada tanda lam. Supaya apa? Supaya kalimatnya tuh sempurna dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambahkan lagi penyakitnya. Jadi seperti itu. Itu sebabnya diberikan tanda lam di situ. Nah, kemudian fazadahumullahu maradha. Nah, di sini kenapa tanda jim? Karena dari sisi kalimatnya udah hampir mendekati selesai lah. Enggak begitu sempurna. Kalau kola itu bisa dibilang dia sempurna dari sisi susunan kalimat-kalimatnya udah sempurna. Kalau jim ini nanti ada sedikit kalimat yang belum sempurna, tapi kalau kita berhenti di situ itu juga sudah afdol. Kalau kita berhenti di situ kita juga sudah afdol. Nah, ini eh, seperti pembahasan dari jenis-jenis wakaf. Ada di halaman 23, pembagian wakaf ibtidah. Ada wakaf tam, ada wakaf kafi, hasan, dan qabih. Nah, kalau yang qala itu bisa kita analogikan si tamnya, kemudian kalau jim itu si kafinya, kalau sola itu si hasannya, kalau qabih itu yang lamnya. Jadi itu istilahnya. Jadi kalau kafi itu kan dia kalau wakaf di situ bisa langsung lanjut ke kalimat setelahnya. Nah, ketika kita wakaf di sini, walahum azabun alim. Nah, kita menemukan lagi tanda lam di ayat 10-nya. Cuman di sini kalau kita perhatikan, di kata alimnya itu ada dua tanda. Ada tanda lam, ada juga tanda waluh. Nah, waluh di sini berarti masuk ke pembahasan Idul Adha yang pekan lalu kita bahas ya, perhitungan ayat. Berarti di sini ada yang menentukan walahum azabun alim. Nah, di sini ada qiraat lain atau riwayat lain yang walahum azabun alim ini udah akhir ayat. Di dia itu udah akhir ayat. Tapi kalau di kita ini belum akhir ayat. Makanya ada tanda waluh. Walahum azabun alim. Nah, di sini kan ada tanda lam. Artinya kita tidak boleh wakaf di situ. Berarti kita langsung lanjutkan sampai akhir ayatnya. Walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Nah, kenapa kita lanjutkan? Supaya makna ayatnya itu sempurna, kalimatnya itu sempurna. Karena patokan dari ayat-ayat itu bisa kita wakafkan ketika makna ayatnya itu sudah sempurna. Nah, kemudian di ayat 11, di sini kita cuma menemukan tanda wakaf. Satu aja, yaitu tanda lam. Artinya berarti kita tidak boleh wakaf di situ ya. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ard. Nah, kita jangan wakaf di situ karena di situ ada tanda lam. Terus di mana kita bisa wakafnya? Kalau misalnya nafas kita pendek sekali misalnya. Nafas kita pendek sekali. Nah, kalau misalnya nafas kita itu cuman bisa sampai la tufsidu misalnya. Wa iza qila lahum la tufsidu. Karena kan sebagian ada orang-orang yang nafasnya itu benar-benar pendek sekali. Nah, kalau kita cuman sanggupnya di la tufsidu, berarti kita wakaf aja di situ. Kemudian ibtidanya di mana? Nah, ibtidanya jangan langsung di fil ard, tapi kita ulang lagi di kalimat sebelumnya. La tufsidu fil ard. Nah, jadi ini yang tadi ya, yang seperti ayat ketujuh. Kadang di beberapa kondisi ada ayat yang memang kita bisa langsung wasol. Ketika wakaf kita langsung lanjut ke kalimat berikutnya. Ada juga ayat yang kita tidak bisa langsung wakaf di situ. Maaf, tidak bisa langsung wasol. Perlu mengulang dulu ke kalimat-kalimat sebelumnya. Nah, kalau misalnya di sini ada yang pernah belajar ilmu bahasa Arab, baik itu ilmu sorofnya minimal sekali ya, minimal ilmu sorofnya. Tapi tentu dengan catatan kita sudah benar-benar ngerti ngerti banget gitu tentang ilmu sorofnya. Nah, kita bisa pilih bagian fiil-fiilnya. Mana fiil yang di situ tuh fiilnya bisa kita temukan di jarak yang terdekat. Nah, ketika kita berhenti la tufsidu kan tufsidunya ini yang jadi fiil. Maka kita mulai dari tufsidu tapi karena sebelumnya ada la ini jadi temannya si fiil, maka kita jadikan di situ la-nya. La tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Seperti itu. Nah, kalau kita apa tadi lanjut di la tufsidu fil ardi qalu. Nah, kita berhenti lagi di qalu. Jadi tanda lam ini kita nggak boleh diberhenti di kata ardinya. Sebelum lamnya kan ada kata ardi. Tapi satu kata setelahnya itu kita boleh. Itu kita boleh wakaf di situ. Berarti kalau misalnya nafasnya pendek, kita berhentinya di kata qalunya. La tufsidu fil ardi qalu. Nah, silakan ditandai ya. Nah, kita wakaf di kata qalunya. Nah, tapi nanti ketika kita wakaf di kata qalu, kita mulai lagi dari kata qalunya. Qalu innama nahnu muslihun. Jadi yang nggak boleh ditelam itu di satu kata sebelum lamnya. Nah, lamnya ini kan pertengahan ya antara ardi dan qalu. Berarti yang nggak bolehnya di kata ardinya.
Tapi di kata qalunya boleh. Seperti itu. Kemudian tadi ayat ke-12 ini nggak ada, alhamdulillah cukup pendek. Nah, terus masuk ke ayat 13. Nah, di ayat 13 di sini dari sisi tanda wakofnya ini cuman kita temukan ada satu aja, yaitu di tanda qala di ayat ke-13 di kata amanas sufaha. Ini kan cukup panjang ya. Nah, kalau cukup panjang seperti ini gimana cara kita wakofnya? Ini balik lagi ke bagian ilmu sorof tadi. Nah, saya kasih bocoran-bocoran sedikit yang khususnya untuk yang memang sudah menguasai ilmu sorofnya. Nah, cari fiil-fiilnya aja. Itu sudah bisa kita jadikan patokannya, lebih aman gitu. Lebih aman daripada kita sembarangan dalam memotongnya. Kita cari patokan di bagian fiil-fiilnya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu. Nah, di sini qalu itu adalah fiil. Nah, berarti kita waqaf di situ, kita juga ibtida lagi di situ. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Nah, kita waqaf di situ karena ada tanda qala. Nah, di sini kita langsung lanjut aja. Tidak perlu dimulai dari kata as-sufaha'u. Karena lihat as-sufaha'u di sini yang dhammahnya. Nah, dhammah di sini nggak berkaitan dengan beda dengan yang tadi alhamdulillah. Karena di sebelum as-sufahanya ada kata amana. Ada kata fiil. Jadi kalau ada dhammah dan sebelumnya ada fiil, kita jadikan fiilnya yang jadi awal patokan di ibtidanya. Tapi kalau kayak alhamdulillah kan sebelumnya nggak ada fiil. Berarti kita bisa langsung lanjut dari alhamdulillah. Nah, di sini kita langsung lanjut aja. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Nah, jadi setelah tanda waqaf, kita tidak perlu mengulang di kata atau kalimat sebelumnya, kita bisa langsung lanjut di kata atau kalimat setelahnya. Nah, kemudian di ayat ke-14, nah di ayat 14 di sini ada 3 tanda waqaf. Yang satu jim, yang dua, ayat 14. Wa idza laqul ladzi, nah di sini ada 2 tanda waqaf, yang satu tanda jim, yang duanya lagi tanda lam. Berarti cuma ada satu yang bisa kita jadikan patokan untuk waqaf, dan ada 2 yang mana kita nggak boleh waqaf di situ. Nah, gimana caranya supaya kita tetap bisa menjaganya? Nah, bisa ditandai. Kita kan ikutin aja dulu yang di bagian amanah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Nah, di situ kan tanda jimnya. Nah, wa idza khalau ila syayatinihim. Nah, di sini kita nggak boleh waqaf di tanda syayatinihimnya. Kenapa? Karena di situ ada tanda lam. Berarti kita lanjutkan dulu satu kata setelahnya. Nah, di sini kan kita ketemu kata qalu. Nah, berarti kita waqafnya di situ. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu, kalau nafas kita pendek. Nah, ketika kita waqaf di qalu, kita langsung lanjut di qalunya lagi. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nah, bisa langsung sampai ke ayat 14-nya. Di akhir ayatnya maksudnya. Bisa langsung lanjut ke akhir ayat 14 ya. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Seperti itu. Nah, ayat 15 pendek, alhamdulillah, nggak ada tanda waqf juga. Nah, kemudian di ayat ke-16. Nah, di sini lihat, di ayat 16 ada diawali dengan kata ulaik. Di kata ulaik, ini nanti masuk ke pembahasan di halaman 61. Kata yang tidak boleh dijadikan awal bacaan, kecuali, nah, salah satunya kan ada kata ulaik. Nah, ulaik ini menjadi penutup. Ulaik ini menjadi penutup dari kisah si orang munafik ini, di mana penutupnya apa? Penutup dari sisi sifat-sifatnya. Sifat-sifat orang munafik dari ayat 8 sampai ayat 16 ini ditutup. Nah, nanti di ayat ke-17 sampai 20 ini Allah berikan permisalan tentang orang munafiknya. Jadi ayat 8 sampai 16-nya tentang sifat orang munafiknya, dari 17 sampai 20 tentang permisalan dari si orang-orang munafik ini. Nah, ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Nah, di sini ada tanda shalah. Kita ikuti tanda waqaf tersebut. Kalau shalah itu pilihannya 2. Ada kita boleh waqaf atau boleh juga lanjut. Tapi lanjut itu lebih afdal. Cuman kalau misalnya nafas kita pendek dan kita nggak mampu untuk melanjutkan, ya kita ambil yang ringannya aja. Kita berhenti di kata huda,
ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Nah, kita wakaf di situ, berhenti di situ. Dan kalau seperti ini kita langsung lanjut aja di kata selanjutnya. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Seperti itu. Jadi tetap menyesuaikan pada nafas kita, kemampuan kita. Kalau misalnya walaupun kita tahu di situ, oh afdolnya lanjut, tapi ternyata pas dilanjut kita malah nggak mampu untuk menyempurnakan dengan di kalimat-kalimat yang lebih baik. Apalagi basicnya kita nggak begitu ngerti misalnya tentang dasar-dasar ilmu bahasa Arabnya. Ya berarti kita ikuti aja tentang di tanda-tanda wakafnya karena itu jauh lebih aman dan juga tentu jauh lebih menenangkan dari sisi nafas kita jadi tidak terlalu terengah-engah gitu ketika nantinya memaksakan ke kalimat-kalimat setelahnya. Nah, kemudian kita masuk di ayat 17, 18, 19 dan 20. Nah, di 17 di sini dia ini masuk ke permisalan orang munafik. Perumpamaannya itu seperti apa? Kalau tadi sifat-sifatnya orang munafik. Jadi orang munafik ini dibahas dari dua sisi ya. Pertama dari sisi sifatnya, yang kedua dari sisi perumpamaannya. Nah, di ayat ke-17, masaluhum kamasalil ladzi istauqada naro. Nah, di sini kan ada tanda wakaf jim. Nah, kalau ada tanda wakaf jim, kita ikuti, kita wakaf di situ. Apalagi nafas kita pendek atau misalnya walaupun nafas kita agak panjang, tapi kalau ternyata panjangnya malah tidak sampai di tempat yang semestinya, nah lebih baik kita potong aja supaya tetap bisa kita gunakan eh, nafas kita untuk memilih kalimat yang jauh lebih afdol nantinya. Jadi kita wakaf di situ. Nah, kalau udah wakaf, nah selalu catatan ya, kalau udah wakaf di situ, nggak wajib atau nggak melulu, nggak selalu kita mengulang di kata sebelumnya. Misalnya, masaluhum kamasalil ladzi istauqada naro. Nah, nggak mesti langsung naro falamma. Jadi kan biasanya kita ketika wakaf selalu ngulang lagi dari kata sebelumnya. Nah, nggak selalu kita mengulang di kata sebelumnya. Apalagi kalau kita lihat naro ini harokatnya apa? Harokatnya fathah ya. Nah, seperti yang tadi balik lagi ke pembahasan awal. Kalau ada fathah, berarti si objeknya udah ketemu atau dari sisi kalimatnya udah sempurna nih, udah selesai nih maknanya. Berarti kita tidak perlu mengulang lagi. Karena nanti kalau misalnya kita mengulang dari yang fathah, ini jadi kita ngebawa objek yang mana objek ini sebetulnya punya si kalimat sebelumnya. Tapi kita bawa ke kalimat setelahnya jadi rancu nanti makna ayatnya. Jadi kita langsung lanjut aja falamma adha'at seperti itu. Falamma adha'at ma haulahu dzahaballahu binurihim. Nah, wakaf di situ kalau memang kita nggak kuat, nggak punya nafas yang panjang, nah ketika kita ada di binurihim, nggak perlu juga mengulang dari kata binurihim. Kenapa? Binurihim ini kasroh semua, lihat. Ri-nya kasroh, himnya juga kasroh. Berarti kita nggak boleh memulai dari kata yang kasroh. Kita langsung lanjut di kata setelahnya watarokahum fi dhulumatin la yubsirun. Nah, sampai situ kita sampai di akhir ayatnya. Nah, di ayat ke-18 ini ayatnya pendek. Tapi kalau kita perhatikan lihat di sini tanda wakofnya ada tanda lam dan posisi tanda lamnya ada di akhir ayat. Nah, sedangkan kan lam itu fungsinya kita nggak boleh wakof di situ. Seperti yang tadi di ayat 10 atau juga di ayat ke berapa tadi ya, ke ayat 11 itu kan ada tanda lam. Nah, di mana tanda lam itu kita nggak boleh wakaf di situ. Nah, sedangkan ini lamnya posisinya ada di akhir ayat. Nah, gimana nih untuk membedakan? Nah, jadi ada perbedaan makna tanda lam antara di pertengahan ayat dengan di akhir ayat. Kalau di pertengahan ayat, kita nggak boleh wakaf di situ. Kayak tadi di ayat 10, fi qulubihim marad. Nah, kita nggak boleh wakaf di situ. Kenapa? Karena ada tanda lam di tengah-tengah kalimatnya. Berarti kita harus lanjutkan dulu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Nah, tapi kalau yang di akhir ayat, yang nggak boleh itu kita menyudahi bacaan Quran kita. Kalau tadi kita nggak boleh wakaf di situ, kalau di sini kita nggak boleh menyudahi bacaan Quran kita. Misalnya, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Kemudian kita selesai nih baca Qurannya, nggak baca lagi. Kemudian kita tutup
Qur'annya baru lanjut lagi baca Qur'an nanti misalnya sore atau malam. Nah, ini yang nggak boleh. Jadi perbedaan antara tanda waqaf lam di tengah dan di akhir, perbedaannya seperti itu. Kalau di tengah kita nggak boleh waqaf di situ, tapi kalau di akhir ayat kita tidak boleh menyetop atau menghentikan bacaan Quran kita di ayat tersebut. Jadi ketika kita menemukan tanda seperti ini, summum bukmun umyun fahum la yarji'un, berarti kita jangan menyelesaikan bacaan Quran kita di sini, kita lanjut dulu ke ayat-ayat setelahnya. Minimal sampai ketemu tanda ain. Kalau tanda ainnya masih jauh, cari tanda qala atau tanda jim. Nah, kemudian lanjut di ayat ke-19. Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqa. Nah, ada tanda jim. Tanda jim berarti kita ikuti tanda wakofnya. Nah, ketika kita berhenti di tanda jim, kita nggak perlu mengulang ke kalimat sebelumnya. Jadi bisa langsung lanjut ke kalimat setelahnya. Yaj'aluna. Nah, langsung ke yaj'aluna asabi'ahum. Jadi tidak perlu mengulang wa baraqu yaj'aluna asabi'ahum. Enggak setiap kata, enggak setiap waqaf itu harus mengulang di kata sebelumnya. Ini akan selalu saya ulang-ulang ya, tidak mengulang di kalimat sebelumnya karena biasanya kita seringnya seperti itu, mengulang di kalimat sebelumnya. Kemudian langsung lanjut, yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawa'iqi hadzarul maut. Nah, di sini ada lagi tanda qala. Nah, kalau tanda qala berarti tandanya dia itu sudah sempurna, atau kalau di halaman ke halaman 23 itu masuknya ke waqaf tamnya. Nah, kita waqaf di situ. Nah, ketika waqaf di sini hadzarul maut, nah lihat mauti kan kasroh nih. Berarti kita udah sempurna nih kalimatnya. Nah, nggak perlu mengulang lagi di kalimat al-mauti wallahu. Nah, nggak usah seperti itu. Langsung lanjut aja di kata setelahnya wallahu muhitum bil kafirin. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di ayat terakhir di tema pertama ini, di sini ada ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, ada 5 tanda wakaf. Rata-rata tanda wakafnya qala, alhamdulillah. Dan cuman satu yang tanda lam. Jadi kita ikuti aja. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Nah, wakaf di situ. Nah, ketika wakaf di situ tidak perlu mengulang di kata absarahumnya. Absarahum. Tidak perlu mengulang di kata absarahumnya. Jadi bisa langsung lanjut ke kalimat setelahnya. Kullama. Nah, bisa langsung lanjut ke kata kullama adha'a lahum masyaw fihi wa iza adlama 'alaihim qamu. Ikuti lagi di sini, atau kalau misalnya nggak kuat sampai qamu, berarti kita berhenti di wa iza adlam. Nah, kemudian nanti ulang lagi wa iza adlama 'alaihim qamu. Langsung lanjut lagi walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Waqaf lagi di tanda qala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, baru waqaf lagi. Nah, kalau kita lihat di sini di ayat 20 ada tanda ain. Nah, tanda ain ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa di sini kita boleh ruku. Nah, berarti tadi ruku pertama ada di ayat 7. Misalnya kita bawain ayat 1 sampai 7 rakaat pertama. Nah, rakaat keduanya dari ayat 8 sampai ayat 20. Seperti itu. Atau dari ayat 8 sampai ayat 16 juga nggak apa-apa. Karena di ayat 16-nya udah ada kata ulaika alladzina ishtarawud dhalah. Karena ulaika itu biasanya sudah digunakan untuk akhir atau penutup dari kisah tersebut. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, jadi kesimpulan kajian kita kali ini dari ayat 6 sampai 20, pertama, ilmu waqaf ibtida itu lalu memperhatikan kesempurnaan kalimat. Nah, kesempurnaan dari sisi kalimatnya. Nah, di mana kesempurnaan ini bisa kita pelajari dari dasar sekali dari ilmu sorof. Ilmu sorof itu sudah bisa kita jadikan patokan sebagai permulaan dari waqaf ibtida. Dan juga pelengkapnya itu ada ilmu nahwu. Nah, dari dua dasar ilmu ini sebenarnya sudah bisa dijadikan patokan dari proses pemotongan ayat-ayat. Afdolnya lagi kita belajar tafsir dan seterusnya. Tapi dua ini juga insya Allah
sudah bisa dijadikan patokan dalam proses pemotongan ayat-ayatnya. Cuman catatannya ketika kita belajar sorof atau nahu, kita juga perlu memperhatikan gurunya paham nggak tentang ilmu wakaf ibtida. Kalau gurunya nggak paham, biasanya beliau kesulitan untuk mengajarkannya, untuk mengajarkan bagaimana praktek wakaf ibtidanya. Kalau gurunya paham ya alhamdulillah, berarti kita bisa ngambil menyelam sambil banyak ikan yang kita tangkap ya. Misalnya kita belajar bahasa Arabnya iya, praktek wakaf ibtidanya juga bisa kita dapatkan. Kemudian dari sisi ini kan dari sisi kesempurnaannya, kemudian dari sisi wakofnya, nah seperti yang tadi, tidak setiap wakaf itu harus mengulang di kata sebelumnya. Ada beberapa kondisi kita bisa langsung lanjut aja di kata setelahnya, nggak selalu memulai atau mengulang di kata sebelumnya. Gimana cara kita menentukan bisa langsung lanjut ke kata setelahnya atau mengulang di kata sebelumnya? Balik lagi sebetulnya kedua ilmu ini, sorof atau ilmu nahwu. Yang dasarnya itu di bagian sorofnya. Kalau sorofnya kita kuasai, nah kita bisa memilih mana fiil-fiil yang bisa kita temukan dalam ayat tersebut. Nah, ayat itulah atau fiil itulah yang kita jadikan patokan utamanya dalam penentuan ibtidanya. Tapi juga kita harus tetap memperhatikan kalau misalnya ada tanda la, kayak tadi la tufsidu, berarti mulainya dari kata la-nya, jangan dari tufsidunya. Atau kalau ada summa, nah dari summanya, baru ke fiilnya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini pembahasan kita hari ini. Berarti dengan ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu tema besarnya ya dari surat Al-Baqarah. Karena kan di surat Al-Baqarah ini ada kurang lebihnya 5 tema besar. Nah, tema besar pertama kita sudah bahas, kita sudah selesaikan dari ayat 1 sampai 20. Nah, nanti kita akan masuk ke tema berikutnya. Di pertemuan berikutnya, tema keduanya kita akan bahas di ayat 21 sampai ayat 39. Nah, di mana nanti di ayat 21 sampai 39 ini kita akan bahas salah satunya makna waw. Salah satunya tanda adalah makna waw. Yang mana waw ini tidak selalu diartikan dengan dan. Nah, ini insya Allah kita akan bahas di pertemuan setelahnya. Selanjutnya di pekan depan insya Allah. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ustaz, tanya Pak Ustaz. Ya, Ya, mau bertanya tentang yang wakaf di la tadi, yang ayat 10. iya. La-nya tuh kan ada udah macam tadi ya. Saya kurang paham. La yang pertama kan tidak ada bulatan bawahnya, la yang kedua ada bulatan. Apakah Iya, di dalam yang ada bulatan ini kita boleh berhenti di situ, terus ngulang? Atau gimana? oke. Bedanya? Bedanya ya? Iya, Iya, Ibu Ade. Jadi di ayat 10 ini ada yang iya, tanda lam, maaf. Ada yang tanda lam aja, ada juga yang tanda lam, terus di bawahnya ada kayak angka 5 bahasa Arab. iya. Nah, jadi untuk tanda lam, ini adalah tanda wakofnya. Nah, sedangkan tanda yang 5-nya, ini tanda idul ayyi namanya. Idul ayyi itu adalah tanda yang diperuntukkan untuk menentukan tanda tanda apa? Tanda penentuan ayat. Sebentar. Tanda penentuan ayat. Jadi tanda 5 itu sebetulnya nggak ada hubungannya dengan tanda wakof. Jadi tanda lamnya dua-duanya mau yang pertama ataupun yang kedua itu sama-sama menunjukkan dia tidak boleh wakof. Yang membedakan Oh, itu kalau di lam yang kedua di situ ada ulama yang apa ya bukan ulama si kiroatnya ada kiroat yang menentukan bahwa di walahum azabun alim itu adalah ayat ke-10-nya. hmm. Cuman di situ aja Ibu perbedaannya. Oh, jadi sama-sama tidak boleh berhenti ya. Iya betul, sama-sama tidak boleh berhenti. Tapi kalau yang di ghairil maghdubi alaihim tuh kita boleh berhenti kalau itu kecuali Oh di bukan, Al-Fatihah. kalau di Al-Fatihah sebetulnya kok konsepnya sama semua.
Yang setiap ada tanda lam itu juga kita tidak boleh berhenti walaupun di bawahnya itu ada tanda si waluh ini ya, si tanda 5. Iya. Jadi tanda 5 ini yang harus kita pahami dulu, tanda 5 ini nggak ada hubungannya dengan tanda wakaf. Jadi Oke, sama tanda aja ya. Oh. tanda 5 ini tidak ada hubungannya dengan tanda wakaf. Itu yang pertama. Jadi kalau kita baca Quran, kemudian tanda lam di bawahnya ada tanda apa nih? Tanda 5 terbalik ini atau waluh ini, jangan diartikan kalau di situ boleh wakaf. Karena nggak ada hubungannya dengan tanda wakaf. Jadi tanda wakaf itu yang tanda lamnya, mimnya, jimnya, polanya, dan seterusnya. Tapi kalau tanda ini diperuntukkan untuk perhitungan ayat aja, Ibu. Oh, ya. Iya, bukan tanda wakaf. Perhitungan ayat itu, kenapa di ayat ke-7 di surat Al-Fatihah ada tanda seperti itu? Karena di qiraat lain, di bacaan lain, ayat ke-6-nya itu siratal ladzina an'amta alaihim. Itu ayat ke-6 di versi mereka. Sedangkan ayat ke-7-nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau kita ayat ke-6-nya dari siratal ladzi sampai waladdallin. Oh, ya. Iya, itu aja bedanya, Ibu. Oh, ya. Baik, Pak Ustadz. Makasih. Iya, sama-sama. Ada lagi? Afwan. Iya, Maaf Pak. Ustadz, mau tanya sebentar. Itu Iya. terjadi perbedaannya akhir ayat, yang satu akhir ayat, yang satu tidak akhir ayat. Bagaimana dasar pemikirannya? Bukankah Rosem Usmaninya itu sama ya? Kalau di Muslimnya Oke. bagaimana? Oke, pertama, kalau kita berbicara tentang wakaf, nggak akan ada kaitannya dengan ilmu rosem. Oke? Ya, Karena oke. rosem itu nggak menunjukkan makna. Rosem itu menunjukkan batang tubuhnya aja. Ya. Nah, terkait akhir ayatnya ini maksud saya. Iya. Bukan terkait wakofnya. Ya, enggak, soalnya Terakhir tadi Ibu terkait yang tanda membawakan yang tentang rosemnya. ya, yang tanda apa tadi? Tanda hati itu. Nah, kalau Mm-mm. di Rosem kan ibaratnya sudah ada tanda akhir ayat atau belum. Nah, kalau misalnya sudah ada, nah mengapa bisa terjadi perbedaan? Oke. Sekali lagi saya koreksi ya. Ini nggak ada hubungannya dengan ilmu rosem. Jadi jangan lagi dibahas ke ilmu rosem ya. Karena ilmu rosem berkenaannya dengan batang tubuh. Kalau kita berbicara tentang tanda itunya, itu bukan masuk ke rosem, tapi ke ilmu idul ayyi, perhitungan ayat. Jadi bedakan dua disiplin ilmu ini. Karena Ya, kalau kita baik. nggak bisa membedakan dua disiplin ilmu, nanti yang disalahkan selalu di bagian rosemnya. Jadi rosem itu nggak ada kaitannya dengan perhitungan ayat. Yang perhitungan ayat itu masuknya ke ilmu idul ayyi. Hmm. Nah, Nah, kemudian apa tadi pertanyaannya yang bagian akhir ayatnya? ya maksud saya begini. Di Rosem itu kan sebagai batang tubuh, ya, artinya itu sudah menjadi patokan ya. Nah, di Rosem Patokan apa, Ibu? itu patokan untuk yang lain-lain menulis kan, ya Idul Ayyi nanti Beda, Bu. mengacunya pada Rosem juga kan. Beda. Nggak seperti itu. Pengacuannya nggak gitu. Acuan penentuan ayat itu bukan dari Rosem, tapi dari bacaan Rasulullah. Oh, jadi terjadinya perbedaan yang satu kaum akhir ayatnya di X, sementara yang kaum lain akhir ayatnya di Y. Nah, itu Mm-mm. terjadinya murni Kayak dari gimana gitu? Nabi ya. Iya, itu murni dari Rasulullah SAW. Jadi dasar pemikirannya itu seperti ini. Ketika Rasulullah wakaf, apakah itu menunjukkan akhir ayat atau cuma sekedar wakaf aja? Nah, yang menentukan di situ akhir ayat, mereka beranggapan bahwa wakafnya Rasulullah di situ, itu menunjukkan bahwa di situ sudah selesai ayatnya. Hmm, Tapi yang lain menunjukkan di situ belum selesai, karena wakaf di situ bisa jadi Rasulullah cuma sekedar ngambil nafas. oh, ya jadi bisa jadi terjadi karena Rasul melakukan hal yang itu dalam kondisi yang berbeda barangkali begitu ya. Iya, betul.
Oh, iya iya. Punten kalau terkait Rosam Usmani itu sudah ada ketentuan akhir ayatnya atau hanya tulisannya blank dari awal sampai akhir, nggak ada titik koma misalnya secara bahasa Indonesia, nggak ada titik Iya, komanya, jadi bablas saja dari awal sampai akhir, atau ada akhir ayatnya juga, tanda akhir ayat. oke, saya tunjukkan dulu sebentar. Nah ya, gambar layar. Nah, di sini saya tampilkan tanda mushaf ya. Ya. Nah, di sini kalau kalau kita lihat, saya ada tanda warna merah. Nah, tanda merah ini saya tandain di tanda ayat-ayatnya ya. Kemudian tanda biru di bagian basmalah. Di bagian ini maaf, jangan di basmalah. Di bagian ini nih. Nah, jadi dulu yang tanda merah dan tanda biru ini nggak ada. Paham nggak maksudnya? Jadi dulu itu ketika Rasulullah SAW masih hidup dan Rasulullah SAW itu sudah meninggal, kemudian hidup setelahnya kan masa kekhalifahan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman dan seterusnya. Al-Quran ini bentukannya seperti ini. Atau saya tampilkan yang bentuk ininya aja ya sebentar. Kalau nggak salah ada di sini deh filenya. Mudah-mudahan ada di sini. Sebentar ya Bu, saya cari dulu biar enak jelasinnya. Ya, baik. Ini aja deh. Saya tampilin yang ini sebentar. Yang keempat. Nah, nah bentukannya kayak gini. Ini bukan ayat. Ini bukan ayat ya, tapi ini peninggalan. Saya tadi nyari yang ayatnya nggak nemu-nemu, jadi pakai yang ini. Nah, ini bukan ayat, tapi bentuk tulisannya tuh kayak gini. Jadi dulu itu penulisan Al-Quran tuh seperti ini. Pertama tidak ada harokat, tidak ada bingkai-bingkai. Kalau kita kan kalau kita lihat di mushaf kita sekarang tuh ada bingkai ya. Bingkai itu maksudnya penulisan surat Al-Baqarah misalnya. Kayak kita lihat deh surat Al-Fatihah, di atasnya kan nama surat Al-Fatihahnya pakai bingkai. Surat Al-Baqarah di atasnya juga pakai bingkai. Nah, dulu tuh nggak ada bingkai-bingkai. Jadi bentukannya polos seperti ini, tidak ada tanda apa? Tidak ada tanda harokat, tidak ada tanda tasydid, tidak ada tanda waqaf, semuanya nggak ada penomoran ayat. Jadi semuanya bentukannya ya kayak gini, polos gitu. Nah, seiring berjalannya zaman, kemudian para ulama mulai memberikan bentuk harokat-harokatnya. Ini masuk ke ilmu dhabtun. Nah, kalau harokat masuknya ilmu dhabtun ya, bukan ilmu rasm. Harokat, tasydid, dan semisalnya itu masuk ke ilmu dhabtun. Kemudian perhitungan ayatnya masuk ke ilmu Aidul Ayyi. Sampai
berkembangnya zaman mulai dihias-hias nih Al-Qur'annya. Kayak setiap surat, nama-nama surat itu diberikan kayak ornamen kayak gini nih, suratul Fatihah, suratul Baqarah dan seterusnya. Jadi di masa itu, di zaman dulu itu penulisannya benar-benar nggak bisa ditentukan gitu. Mana yang ayat satu, mana surat satu dan surat yang lain. Biasanya pembedanya itu kalau si surat A ini di sini, nah nanti dikasih jeda sedikit, nah surat B di sini gitu. Seperti itu, Ibu. Oh ya, berarti di Rosom tidak ada petunjuk akhir ayat ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Petunjuk akhir ayat itu adanya di ini, di apa? Di ilmu Idul Ayyi. Berarti perkembangan ilmu sesudahnya ya? Iya betul, perkembangan ilmu sesudahnya. Iya, iya. Baik, Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Wah iya, kita jazakallah khairan, Ibu. Ada lagi? Tadi Pak Wenwen ya? Afwan Ustaz, saya tuh mau nanya tadi, kan tadi bisa berhenti di fiil ya. Kalau misalkan nafas kita nih pendek di ayat ke-13, Ustaz, misalkan wa idza qila lahum aminu kama aman, bisa berhenti di situ atau gimana Ustaz? Ya kalau nafas kita pendek, kita berhenti di situ. Bapak udah tahu fiil? Ya, insya Allah fiil kan aman kan fiil ya. Nah ya betul. Nah di sini kan fiilnya aman. Nah ketika kita wakaf di situ kama aman, nah maka kita pilihnya di fiilnya aman. Tapi karena sebelumnya ada kata kama, maka kita mulainya dari kata kamanya. Oh, dari kata kama ya. Ya. Artinya sebelum fiil misalkan ada kata sambung atau kata wawu atau apa, dari mulai itu ya. Nah betul ya. Kita mulainya di bagian situ. Oke. Jazakallahu khairan Ustaz. Wah ya kita Tanya Pak Ustadz. Iya Ibu. Tadi itu menyambung Bapak tadi yang sama Pak Ustadz terangkan tadi bahwa ketika kita tidak ada tanda wakaf, ayatnya panjang, kita boleh memilih salah satunya adalah fiil, baik fiil amar, mudhari dan lain sebagainya. Tapi tadi Pak Ustadz kan bilang seandainya tersambung fiilnya dengan huruf lam, kemudian summa, ada kata summa, itu dikategorikan apa ya Pak Ustadz, yang la-nya summa, terus tadi satu lagi apa itu disebut apa Pak Ustadz supaya kita bisa apa? Oh ini mungkin kata ini kita harus memulai dari sini gitu. Apa Pak Iya, Ustadz? jadi ibarat kata sambungnya Ibu. Oh kata sambung. Iya, kata sambungnya kayak misalnya wow, fa, Ya. Oh, atau juga ada summa, kemudian ada lam tadi la. Di sini la itu larangan ya. apa masuk Kalau kata la jar berarti ya? kata larangan. Jar bukan Pak Ustadz. Kenapa? Kalau huruf jar masuk, misalkan. Oh, kalau huruf jar enggak masuk ya. Oh, lain. Oh, berarti kata sambung. Iya. Dalam bahasa Arabnya apa ya kata sambungnya Pak Ustadz supaya bisa cari-cari di buku. Huruf atof. Oh, atau ya Pak Iya. Ustadz. Oh, dari dimulai harus di situ ya. Iya, betul. Walaupun terpisah huruf atofnya dengan fiilnya, tetap kita harus memulai dari huruf atof. Biasanya kalau ada huruf atof, setelahnya itu biasanya ya, kalau misalnya setelah huruf atofnya fiil, berarti nggak akan terpisahnya nggak akan terlalu jauh. Biasanya huruf atof fiil gitu, atau huruf atof isim. Oh iya. Pokoknya kita patokan itu kalau ada huruf atof, walaupun ada fiil, kita harus memulainya dari depannya huruf atof ya. Iya, betul. Nah, nanti kita akan bahas nih pekan depan makna dari huruf atof waw terutama. Karena nggak setiap waw itu bermakna dan. Satu lagi Pak Ustadz, tadi kan kita kan nggak mengerti bahasa Arab nih maknanya dan lain sebagainya. Ketika tadi Pak Ustadz bilang begitu semuanya kasro di akhir ayat bacaan kita ketika mau wakaf, kita sudah boleh mengambil kesimpulan bahwa di situ sudah sempurna. Jadi kita nggak perlu mengulang, misalkan dengan fathah, terus kemudian kasro, jadi kita nggak perlu mengulang ke belakang ya. Harus Iya, langsung nggak perlu mengulang.
Atau Oke. gampangnya kayak gini, kalau kita udah tahu di depannya ada fiil, nah berarti kita langsung mulai aja di depannya. Iya, iya, iya. Jadi untuk dasarnya kita pakai patokan itu dulu. Iya, iya, iya. Ya, Pak. Di akhir ayat yang kita baca fiil, jadi kita nggak usah balik ke belakang, jadi langsung nyambung. Iya, betul, langsung aja nyambung. Oh, iya, iya. Makasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Oke, kalau nggak ada lagi, kita akhiri dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ustaz.